Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sebelumnya yang Bapak cintai, seluruh siswa-siswi kelas 4A MI Neruda Cikampek. Hari ini kita akan belajar. Yang pertama kita akan Al-Quran hadis dulu. Silahkan dipersiapkan buku Al-Quran hadisnya. Ya, hari ini kita akan belajar di bab 3 atau pelajaran ketiga. Bapak pastikan semuanya sudah membaca doa sebelum belajar dulu ya. Baiklah, untuk Al-Quran hadis hari ini kita pelajaran ketiga yaitu surah Al-Ma'un. Ya, seperti yang sudah diketahui bersama, setiap kita membahas tentang sebuah surah, ya ada beberapa hal yang harus kalian ketahui secara mendasar. Yang pertama, apa nama surahnya? Yang kedua, apa arti nama surahnya? Yang ketiga, ada berapa jumlah ayatnya? Kemudian termasuk golongan surah apa? Diturunkan setelah surah apa? Susunan surat dalam Al-Quran yang keberapa? Isi kandungannya tentang apa? Ya, dan harus hafal suratnya serta susunan tepatnya itu jelas harus hafal. Ya. Kalau sudah menghafal yang 8 dasar ini, maka tidak akan terlalu sulit. Langsung saja. Yang pertama kita akan belajar membaca, cara membaca dari surah Al-Ma'un. Bapak yakin kalian semuanya sudah sangat paham, sudah sangat pinter, ya, bahkan sangat hafal untuk surah Al-Ma'un ini. Tapi tidak apa-apa, Bapak contohkan terlebih dahulu, boleh kalian nanti ikuti di rumahnya masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allazina hum an sholatihim sahun. Allazina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Nah, seperti itu kurang lebih cara membacanya, ya. Aro'aital, aro'ai bukan ai. Aro'aital, tahan dulu setiap ada tasydid. Aro'aital lazi yukazzibu biddin. Allazi zal. Yukazzibu zal, biddin ini dal. Beda ya. Biddin ini ad-din ini harus lebih keras ya. Kalau zal itu agak sedikit lembut. Aro'aital lazi yukazzibu biddin. Faza sama likal lazi yadu. Nah, ini dal kecil ya, keras. Beda dengan zal, ini dengan zal yang ini. Yadu'ul yatim. Yadu'. Tahan dulu di ainnya.
Ada tasdid. Yadu'ul yatim. Wala yahuddu. Yahuddu dhad. Ditasdid, ditahan terlebih dahulu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Miskin. Sin kecil ya. Bukan miskin, tapi miskin. Fawai. Fawai. Bukan fawai. Tapi fawai. Fawailul. Tahan dulu ada tasdid. Fawailul lil musallin. Allazina hum ikhfa sholatihim sahun. Allazina hum yura'un. Hamzah ini ya, bukan yura'un, bukan ain tapi hamzah. Jadi yura'un. Baru yang ini ain. Wa yamna'unal ma'un. Seperti itu ya, sedikit-sedikit harus jauh lebih baik dari sebelumnya tata cara membaca Al-Qur'an. Kemudian lantas apa artinya? Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa? Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, maka itulah orang-orang yang suka menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong hatinya, tidak menganjurkan hatinya. Artinya tidak suka lah di sini ya. Tidak suka memberi makan orang-orang miskin, orang-orang fakir. Tidak mau bersodakoh dengan bahasa lainnya. Tidak mau membantu orang-orang miskin. Maka itu termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Mereka mempunyai agama, ya, tapi bohong. Mereka mengaku beragama Islam, tapi suka menghardik anak yatim, mengusir, menghardik itu, menggalaki apa ya? Iya, galak terhadap anak yatim, ya, suka menghardik anak yatim, ya, itu. Kemudian tidak suka bersedekah kepada orang-orang fakir miskin, maka dia beragamanya bohong. Ngaku-ngaku dia beragama Islam itu bohong, kata Allah di sini ya. Kemudian fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Waduh, yang sholat pun celaka. Bagaimana yang tidak sholat? Itu. Tapi jangan khawatir, yang bagaimana Pak yang sholat yang masih celaka itu? Yaitu yang allazina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai. Ya. Kadang-kadang mengakhir-akhirkan waktu. Kadang-kadang ketika sholat bukan ingat sedang sholat, malah ingat kemana-mana pikirannya. Itu termasuk ke dalam lalai. Ketika mendengar azan, baru azan. Baru jam 1. Ini jam 2. Baru jam 2. Ya, udah 2:30. Bentar lagi ya, tanggung lagi main. 5 menit lagi mau azan, baru sholat zuhur. Mau azan asar 5 menit lagi, baru sholat zuhur. Hati-hati itu. Lalai itu namanya. Ya. Kemudian allazina hum yura'un. Termasuk orang yang rugi, yang akan celaka bagi orang yang sholat, yaitu yang orang-orang yang sholatnya riya. Ingin dipuji, ya, ingin dilihat sama orang lain supaya dibilang keren, ya, seperti itu, ya, itu. Tapi kalau sekarang sama Bapak dipaksa, kalian suruh sholat duha, misalnya kalau sholat wajib itu sudah Bapak sering ingatkan juga setiap hari, tapi itu juga bekerja sama dengan orang tua kalian di rumah, ya. Itu kewajiban orang tua juga ketika di rumah. Yang Bapak suka tekankan kalau pagi-pagi itu belajar untuk sholat duha.
foto ketika sholatnya kirim ke bapak. Nah itu mah bukan untuk ria, ya. Itu tidak apa-apa dipoto karena sebagai bukti kepada bapak sebagai bukti kepada sekolah, ya. Dan orang yang ikhlas melakukannya, insya Allah ya sholat saja, ya. Bukan untuk sekedar dipoto sholatnya. Benar-benar memang saya ingin sholat, ya Allah. Saya ingin sholat duha. Mudah-mudahan keberkahannya Allah mempermudah segala urusan, segala usaha orang tua kita. Itu bisa jadi, ya. Itu ke sana tujuannya. Kemudian yang terakhir, wayamnaunal ma'un, dan enggan menolong sesama dengan barang yang berguna. Itu termasuk orang-orang yang akan celaka, kata Allah. Ya, ya sebagai tafsiran dasarnya, menurut arti dari terjemahan ini kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau ada salah, ya. Tapi insya Allah. Kita lanjutkan ke dalam pendalaman materinya dari surah Al-Ma'un. Ya. Nama surah Al-Ma'un diambil dari ayat terakhir yang artinya bantuan atau pertolongan. Mana yang terakhir? Wayamnaunal ma'un, ma'un al-ma'un. Nah itu artinya bantuan atau pertolongan. Nama lain dari surah ini, nama lain dari surah Al-Ma'un adalah ad-din. Ad-din itu artinya agama. Yang diambil dari ayat pertama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah itu. Biddin, ad-din, ad-dinnya itu, ya. Kemudian surah ini terdiri dari 7 ayat. Tergolong surah Makkiyah, artinya surah yang diturunkan di kota Mekah atau surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, sebelum Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Ya. Diturunkan setelah surah At-Takasur. Ya, setelah Alhaakumut Takasur, maka turun surah Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Susunan dalam Al-Qur'annya merupakan surah yang ke-107. Boleh kalian cek, takut Bapak salah, ya. Yang selanjutnya, surah Al-Ma'un menjelaskan tentang salah seorang tokoh, ya, ini maksudnya kok tokoh di sini. Tokoh Quraisy, ada yang bernama Abu Sufyan yang menghardik anak yatim. Ya, menghardik gimana, Pak? Jadi dulu ceritanya di kota Mekah ada orang Quraisy, ya, yang bernama Abu Sufyan. Dia itu sedang menyembelih unta. Seekor unta, memotong unta. Kemudian datang seorang anak yatim untuk meminta sedikit daging dari untanya tersebut. Bukannya dikasih sama Abu Sufyan, ya. Bahkan dia malah mengusirnya, sama sekali tidak memberikannya. Itu malah menghardiknya, mengkasarinya, mengusirnya. Maka setelah itu Allah langsung mewahyukan surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Seperti itu. Hati-hati, ya. Itu. Anak-anak yatim, anak-anak piatu itu anak-anak kita semua yang harus kita sayangi semuanya, ya. Bahkan Rasulullah memberikan keistimewaan bagi orang yang menyantuni anak yatim, membantu anak-anak yatim itu seperti 2 jari begini Rasulullah, ya, mengisyaratkannya. Jadi tidak akan jauh nanti di surga itu, akan dekat dengan Rasulullah, ya. Surah Al-Ma'un ini artinya juga merupakan peringatan keras dari Allah bagi orang-orang yang suka mendustakan agama. Yang tadi yang tidak suka terhadap anak yatim, menggalaki anak yatim, menghardik anak yatim, dan tidak mau memberi makan kepada fakir miskin, tidak mau bersedekah kepada orang-orang fakir miskin, ya. Kemudian yang terakhir, bahwasanya dalam surah ini juga Allah melarang kita melalaikan sholat. Hati-hati nih. Kalian sudah kelas 4, ya. Sudah mulai pada balik yang perempuan,
Yang laki-laki juga sudah mau beranjak balik, siap-siap. Ya, mulai dari sekarang Bapak selalu ingatkan, hati-hati dalam hal sholat. Jangan dilalai-lalai. Mengerti? Itu ya, silahkan. Itu tugas Bapak dan Ibu kalian di rumah juga. Ya, itu ada Bapak mah tidak bisa membangunkan langsung kalau subuh dari sini ya. Tapi tugas Bapak dan Ibu kalian, kalau kalian sudah mulai besar seperti saat ini, jangan ada istilah kasihan sedang pules. Ya, bangunkan. Itu ya, karena ini suatu kewajiban. Anak-anak sudah mulai harus dibiasakan bangun subuh. Jangan dibiarkan terus bangun kesiangan. Ya. Itu. Jadi melarang kita melalaikan sholat karena akan membuat kita sengsara baik di dunia maupun di akhirat. Nauzubillahi min zalik. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sengsara, orang-orang yang rugi di dunia, rugi di akhirat. Ya. Itu. Mudah-mudahan sedikit banyaknya dari penjelasan yang Bapak sampaikan ini ada hikmah, ada ilmu yang bisa kita petik bersama. Ya. Jikalau ada kata-kata yang salah, ada penjelasan yang keliru, itu murni dari kekurangan yang Bapak punya, dari keterbatasan ilmu yang Bapak punya. Adapun segala ilmu, segala penjelasan yang benar dari Bapak, itu hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak tidak punya dan tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai untuk bab 3 atau pelajaran 3 dari Al-Qur'an hadis tentang surah Al-Ma'un. Terima kasih untuk hari ini. Nanti ada tugas yang sudah Bapak siapkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.